Selamat datang di pelajaran Hayat Alkitab yang dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Program-program ini didasarkan pada ministry Witnessly dan karya puncaknya selama 21 tahun, yaitu pelajaran Hayat Alkitab. Program hari ini akan mencakup kutipan dari ministry lisannya yang berfokus pada kenikmatan akan Kristus sebagai hayat ilahi, seperti yang diungkapkan dalam Alkitab. Kami berharap melalui program hari ini, Anda akan dibawa ke dalam kenikmatan yang lebih dalam dari kitab suci, ke dalam kenikmatan yang lebih dalam dari Tuhan Yesus kita yang terkasih. Sekarang, mari kita dengarkan program hari ini. Dalam masyarakat sosial, kita biasanya menjunjung tinggi orang bijak dan yang terlahir dari keluarga terpandang. Sebaliknya kita cenderung memandang rendah, bahkan mengabaikan orang yang miskin dan kurang mampu. Namun, di dalam keselamatan Allah, tidak ada ruang bagi manusia untuk membanggakan dirinya sendiri. Jadi, Allah dalam hikmat-Nya menjadikan semua hikmat manusia hanya sebagai kebodohan di dalam Kristus. Pada saat yang sama, Allah sendiri menjadi hikmat, kekuatan, dan kedudukan bagi semua orang yang telah terpanggil. Mari kita dengarkan tulisan Paulus dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 26-29. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara Petrus telah bergabung bersama kita hari ini untuk membahas tentang panggilan Allah terhadap kita, dan tentang Kristus yang menjadi hikmat bagi kita. Saudara Petrus, selamat datang di program hari ini. Terima kasih banyak Saudara Aldo. Sangat baik bahwa dalam program hari ini kita menyadari bahwa kita tidak bermegah dalam daging. Kita hanya bermegah dalam Kristus. Ini benar-benar bagian yang luar biasa, bukan, Saudara Petrus? Di mana Tuhan melalui Paulus sedang membandingkan hal-hal bodoh dan hal-hal bijak yang berasal dari dunia. Semua hal itu menjadi terbalik di dalam Kristus dan di dalam keselamatan Allah. Kita akan melihat betapa berhikmatnya Allah kita dalam hikmat-Nya. Benar sekali. Sungguh diberkati orang yang ada di dalam Kristus. Berada dalam Kristus itu memutarbalikkan segalanya. Saudara Petrus, mengapa kita tidak bergabung saja bersama Saudara Witnessly dalam porsi pertama kita hari ini? Kemudian kita akan kembali kepada persekutuan mengenai poin-poin tadi. Hari ini kita berada di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 26-30. Berikut adalah Saudara Witnessly. The verses from 26. Dalam berita ini, kita akan membahas pasal 1 ayat 26-31. Dalam ayat 26, Paulus berkata, "Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang." Di sini kita nampak bahwa di antara kaum beriman, tidak banyak yang berhikmat menurut manusia. Gereja Tuhan terutama tidak terbentuk dari orang-orang kelas atas, melainkan dari orang-orang yang lahir dari kelas bawah, dipandang rendah orang. Dalam ayat 27, Paulus berkata, "Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat." Berhikmat itu berkaitan dengan pikiran, sedangkan berkuasa berkaitan dengan tekad. Dalam ayat 27, Paulus berkata lagi, "Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat." Allah telah memanggil orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang kalangan rendah,
agar ia dapat memalukan orang-orang yang terpandang, orang-orang kelas atas. Ada orang-orang Yunani tertentu yang telah diselamatkan, tetapi menganggap diri mereka sebagai orang yang berhikmat. Dalam ayat-ayat ini, Paulus menunjukkan bahwa sikap semacam itu tidak benar. Allah tidak memilih orang yang berhikmat, kuat, dan terpandang. Jika Anda menganggap diri sendiri berhikmat, kuat, dan terpandang, itu berarti Anda menolak pilihan Allah. Cara hidup Anda membuat Anda menolak pilihan Allah. Allah memalukan orang yang berhikmat, kuat, dan terpandang. Kita semua harus dapat berkata, "Tuhan, aku mengakui bahwa aku tidak berhikmat atau berkuasa. Sebaliknya, aku sungguh bodoh, lemah, dan di antara orang terhina." Apa yang terkandung dalam roh Paulus dalam menulis bagian 1 Korintus ini merupakan penekanan atas hal ini. Dalam rohnya, Paulus juga merasa perlu merendahkan kecongkakan kaum beriman Yunani. Ada orang di antara mereka yang mungkin sangat cerdas dan berhikmat, tetapi Paulus tidak memperhatikan hal itu. Sebaliknya, ia berusaha menunjukkan fakta bahwa mereka telah dipilih oleh Allah, membuktikan bahwa mereka bodoh, tidak berhikmat, lemah, tidak kuat, dan tak terpandang, terhina. Sebab itu, kaum beriman di Korintus keliru kalau mengira diri mereka berhikmat dan berkekuatan. Sekali lagi, saudara kita telah berulang kali mengingatkan kita bahwa kunci untuk memahami pelajaran hayat ini adalah dengan masuk ke dalam roh sang penulis, sehingga kita benar-benar dapat mengerti di manakah Paulus, kepada siapakah dia menulis surat ini, dari manakah dia berasal, dan apakah yang ada di dalam hatinya. Ini membuka banyak hal tentang ayat-ayat di atas, karena seperti yang kita bicarakan sebelumnya, Korintus adalah kota yang sangat berbudaya dan berpendidikan. Ada banyak orang beriman di sana. Meskipun mereka berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan secara manusiawi, namun masih terdapat orang-orang berhikmat di antara mereka. Beberapa di antara mereka adalah ahli filsafat atau mungkin ada beberapa orang yang memiliki status sosial yang tinggi. Di kota yang berbudaya dan berkelas atas seperti itu, Paulus secara luar biasa menyamaratakan kaum beriman di sana. Bukankah demikian? Dia benar-benar melakukan penyamarataan yang membuat kita menjadi jelas bahwa di luar Kristus kita bukanlah apa-apa. Hanya di dalam Kristuslah kita kuat, hanya di dalam Kristuslah kita berhikmat, dan hanya di dalam Kristuslah kita terpandang. Kita perlu mengambil kedudukan bahwa kita bodoh, lemah, dan hina. Hanya dengan demikian, Kristus dapat tersedia bagi kita, dan Kristus menjadi nyata bagi kita. Saya mengapresiasi ayat dari Yakobus pasal 4 ayat 6. Allah menolak orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Semua kita menjadi orang yang merendahkan diri sendiri, dan menyadari bahwa Allah menolak orang yang sombong, tetapi memberi rahmat kepada yang rendah hati. Hanya di dalam Kristuslah kita terpandang, kuat, dan berhikmat. Jadi kita perlu menjadi orang yang selalu memalingkan hati kita kepada Tuhan, membuka diri kita kepadanya, bersyukur kepadanya, bahwa di dalam diri kita sendiri kita lemah, bodoh, dan hina. Tapi di dalam Kristus kita kuat, berhikmat, dan terpandang. Saya teringat sebuah cerita yang telah saya ceritakan beberapa kali. Ada beberapa saudara dari satu negara pergi ke Nicaragua. Ketika mereka mengunjungi tempat itu, mereka diminta untuk mengunjungi orang yang baru percaya. Kondisi ekonomi saudara-saudara ini lebih baik. Dalam kunjungan tersebut, seperti biasa, mereka berpakaian kemeja putih dan dasi. Saat mereka dijemput oleh truk melewati jalan tanah, mereka tiba di suatu tempat yang hanya berupa rumah kardus dengan pintu kecil di depannya. Ada selembar kain yang digantung untuk membagi rumah menjadi dua. Mereka melihat beberapa kaki telanjang sedang bergerak.
Kemudian muncul seorang saudari kecil dengan pakaian compang-camping dan tidak bersepatu. Dia keluar melalui pintu dan berkata, "Puji Tuhan, saudara-saudara. Tuhan kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya." Saat itu mereka sangat malu. Mereka menyadari bahwa mereka benar-benar perlu menjadi orang yang lemah, bodoh, dan hina. Perlu terbuka kepada Tuhan, barulah benar-benar menjadi kaya, berhikmat, terpandang, dan kuat. Jadi puji Tuhan atas status kita di dalam Kristus. Kita perlu menyadari siapa diri kita di luar Kristus. Semoga Tuhan memberi kita roh hikmat dan wahyu untuk menyadari betapa berharganya diri kita saat kita berada di dalam Kristus. Di luar Kristus, kita bukanlah apa-apa. Saya sangat suka cerita itu. Saya telah mendengarnya beberapa kali dan saya tetap senang mendengarnya lagi. Karena cerita itu membuat kita merendahkan diri kita sendiri. Saat itu sebenarnya saudari kecil itulah yang kaya. Apa yang Paulus katakan di ayat-ayat di atas, mungkin banyak dari kita yang menyetujuinya. Saya ingat setelah saya benar-benar menerima Tuhan, saat itu saya mulai menyatakan iman saya secara terus terang dan berbicara kepada semua orang yang saya kenal. Mereka yang benar-benar dekat dengan saya menatap saya sambil bertanya-tanya, "Apa yang telah kamu lakukan? Sepertinya kamu baru saja melakukan hal yang paling bodoh di alam semesta. Di mata dunia, semua ini adalah kebodohan, bukan?" Benar, seperti yang Anda alami. Itulah pengalaman saya dan bahkan pengalaman Rasul Paulus. Dia tadinya adalah Saulus, tapi ketika dia bertobat namanya menjadi Paulus. Paulus berarti kecil. Dia menyadari bahwa dia hanyalah orang yang bodoh, lemah, dan hina. Dia menyadari bahwa dia memerlukan Kristus. Dan hanya dengan berada di dalam Kristuslah dia berhikmat, kuat, dan terpandang. Saudara Petrus, kita sampai pada ayat 30 dari 1 Korintus pasal 1. Sungguh penting bagi kita untuk melihat ayat ini. Saat saya mempersiapkan program hari ini, konteks ayat ini benar-benar mengejutkan saya. Saya menyukai 1 Korintus 1 ayat 30 ini. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Tentu saja ada bagian kedua dari ayat tersebut dan kita akan membahasnya dalam beberapa menit. Sekarang, konteksnya adalah berada di dalam Kristus. Ini bertolak belakang dengan apa yang Paulus katakan sebelumnya, bahwa Allah memilih hal-hal yang bodoh dan lemah agar hikmat tersedia hanya untuk Kristus sendiri. Amin. Dan Kristus sendiri adalah hikmat itu. Ya, mari kembali kepada saudara Witness Lee. We come to verse 30. Paulus membuka ayat 30 dengan perkataan, "Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus." Kata "tetapi" pada permulaan ayat 30 menyiratkan suatu perbandingan kontras yang nyata dengan ayat-ayat sebelumnya. Di samping itu, berada dalam Kristus menyiratkan bahwa kini dalam Kristus kita berhikmat, kuat, dan terpandang. Namun, sangat sedikit kaum beriman yang menganggap dirinya berhikmat di dalam Kristus, kuat di dalam Kristus, dan terpandang di dalam Kristus. Jika para saudari mengetahui bahwa mereka berhikmat dan kuat di dalam Kristus, tentu mereka tidak akan sering menangis. Para saudari amat mudah meneteskan air mata. Ini menunjukkan bahwa sepanjang menyangkut pengalaman mereka, mereka tidak berhikmat dan tidak kuat di dalam Kristus. Menurut pengalaman kita, terlalu sering kita berhikmat di dalam daging, tetapi bodoh di dalam Kristus. Kuat di dalam daging, tetapi lemah di dalam Kristus. Ini berarti dalam kehidupan Kristiani kita tidak ada kata tetapi yang disisipkan Paulus dalam ayat 30. Dalam pengalaman kita haruslah ada tetapi ini. Sekalipun kita terlahir bodoh, lemah, dan rendah, kita harus dapat berkata, tetapi oleh Allah lah
kita berada di dalam Kristus. Sekarang kita berada di dalam Kristus. Kita berhikmat, kuat, dan terpandang di dalam Dia. Menurut konteksnya, di dalam Kristus di sini menyiratkan bahwa kita berhikmat, kuat, dan terpandang di dalam Kristus. Bagi kita, mengetahui diri kita berada di dalam Kristus sangatlah penting dan menentukan. Kita pun harus bangga dengan fakta bahwa kita kini berada di dalam Kristus. Di samping itu, kita dapat bersaksi bahwa karena kita berada di dalam Kristus, kita tidak lagi bodoh, lemah, atau hina. Saudara Petrus, saat saya mendengarkan bagian ini, saya kembali teringat saudari kecil di rumah kardus tadi. Dia benar-benar seorang anak raja, dan hanya di dalam Kristus dia benar-benar kaya. Anda dapat melihat penerapan ketiga poin ini ketika Anda mendengar cerita seperti itu. Saudari kecil itu mungkin terlihat miskin, bodoh, dan hina. Tetapi kenyataannya dia kuat dan kaya. Bagaimana Anda bisa berstatus lebih tinggi daripada dilahirkan sebagai anak raja? Puji Tuhan, bahwa kita lahir dari Sang Raja. Kita adalah anak-anak raja, dan kita tinggal di rumah raja. Secara fakta, dia tinggal di rumah kardus, tapi sebenarnya dia tinggal di dalam Sang Raja dan di rumahnya. Wah, Saudara Aldo, frasa di dalam Kristus ini adalah frasa yang sangat berharga, menunjukkan bahwa selain berada dalam Kristus, kita bukanlah apa-apa. Ministri ini menjelaskan bahwa dalam ekonomi Allah tidak ada yang terhitung kecuali Kristus. Program demi program, saat Anda mendengar radio, saat Anda membaca buku ministri, Anda menyadari bahwa tidak ada yang terhitung dalam ekonomi Allah kecuali Kristus. Dalam Matius pasal 17, Allah Bapa menjelaskan bahwa Sang Putra adalah kesukaannya, bukan Musa ataupun Elia. Sang Putra adalah sukacitanya. Dengarkanlah dia. Dalam ekonomi Allah, tidak ada yang terhitung kecuali Kristus. Hanya di dalam Kristus kita berhikmat, kuat, dan terpandang. Di bagian lain dalam Yohanes pasal 4 kita melihat bahwa Tuhan menyingkapkan wahyu tertinggi mengenai dirinya sendiri sebagai air hidup yang dapat diminum sebagai hayat yang menghasilkan sebuah totalitas, yaitu Yerusalem baru. Kepada siapakah dia mengungkapkan wahyu yang tinggi ini? Kepada perempuan yang paling rendah, perempuan berdosa yang tidak bermoral. Tapi di sini perempuan yang berada dalam Kristus itu menjadi berhikmat, kuat, dan terpandang. Dia adalah penyembah Allah yang sejati, dan dia menjadi bahan penyusun Yerusalem baru. Ini luar biasa. Jadi hanya berada dalam Kristuslah kita bermakna. Karena hanya Kristuslah yang terhitung dalam ekonomi Allah. Saya yakin kita telah menyanyikan lagu ini berkali-kali. Kekal junjung Yesus, puji tak henti. Semua dalam Kristus, Dia segalaku. Di luar Dia, kita bukanlah apa-apa. Haleluya untuk frasa ini. Di dalam Kristus. Rasul Paulus dalam kitab Filipi mengatakan bahwa segala sesuatu yang telah dia capai di luar Kristus, dia perhitungkan sebagai sampah bahkan kotoran. Itu benar-benar menggambarkan bagaimana dia hidup dalam realitas yang demikian, dalam kesadaran yang sedemikian. Dia menyadari bahwa semua pencapaiannya sebelum dia berada di dalam Kristus benar-benar tidak ada nilainya. Cara kita menilai perlu dikalibrasi ulang, menjadi bagaimana Allah menilai dan bagaimana Dia mengukur. Sekali lagi, saudari kecil di Nicaragua itu, dia benar-benar orang yang kaya, yang sangat terpandang. Bukankah ini suatu sukacita, Saudara Aldo? Kita dapat bertemu dengan orang-orang yang sangat terpelajar, sangat berhasil, namun mereka merendahkan diri mereka sendiri. Mereka memiliki hati yang terbuka dan miskin dalam roh, menyadari bahwa selain berada dalam Kristus, segalanya tidak berarti.
Tuhan tentu saja telah memanggil berbagai macam orang. Tetapi bukankah ini adalah kesaksian yang real? Ada begitu banyak orang yang dapat berkata bahwa mereka memiliki sesuatu untuk dibanggakan. Namun untuk menyadari bahwa hanya di dalam Kristuslah kita dilahirkan sebagai orang terpandang, kita harus berada di dalam tubuh Kristus. Bukankah demikian? Benar sekali. Amin. Haleluya untuk tubuh Kristus. Saudara Petrus, saya ingin membaca lagi ayat 30. Kali ini dengan bagian yang kedua. Saya ingin para pendengar memperhatikan satu kata dari ayat ini. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, kebenaran dan pengudusan dan penebusan. Di sana tidak disebutkan bahwa Kristus yang adalah hikmat kita, tetapi dikatakan bahwa Kristus yang telah menjadi hikmat bagi kita. Mari kita cari tahu mengenai hal itu dengan bergabung bersama Saudara Witness Lee. This Christ, Di dalam pasal 1 ayat 30, Paulus mengatakan bahwa Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, kebenaran dan pengudusan dan penebusan. Paulus tidak mengatakan bahwa Kristus adalah hikmat kita, melainkan mengatakan Kristus menjadi hikmat bagi kita. Ini menunjukkan bahwa pada suatu saat Kristus bukan hikmat kita, tetapi kemudian Ia menjadi hikmat bagi kita. Misalnya, mengatakan saya adalah teman Anda tentu berbeda dengan mengatakan saya menjadi teman Anda. Mengatakan saya menjadi teman Anda menyiratkan bahwa saya dahulu bukan teman Anda, tetapi kini saya telah menjadi teman Anda. Kristus tidak dapat menjadi hikmat bagi kita sebelum kita berada di dalam Dia. Tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, Allah menaruh kita ke dalamnya. Kemudian Kristus menjadi hikmat bagi kita. Dalam ayat 30, saya mengapresiasikan dua frase, bagi kita dan oleh Allah. Oleh Allah, Kristus menjadi hikmat bagi kita. Ungkapan oleh Allah bagi kita menunjukkan suatu transmisi yang terjadi saat ini, real dan bersifat pengalaman. Dengan berkesinambungan, oleh Allah, Kristus harus menjadi hikmat bagi kita. Ini menunjukkan suatu transmisi yang hidup dan berlangsung terus. Kata bagi dan oleh menunjukkan suatu transmisi yang ada sekarang ini, yang hidup dan real sedang terjadi dari Allah bagi kita. Sekali lagi, saya ingin menunjukkan bahwa Paulus tidak mengatakan Kristus adalah hikmat Allah atau Kristus adalah hikmatmu. Ia mengatakan oleh Allah, Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Ini menunjukkan Kristus harus secara berkesinambungan mengalir dari Allah kepada kita dan menjadi hikmat kita yang sekarang dan yang real dalam pengalaman kita. Saudara Petrus, ketika pertama kali mendengar ini, sebenarnya saya kembali lagi dan mendengarkannya beberapa kali karena saya ingin benar-benar yakin bahwa saya mengerti. Saya baru menyadari apa yang dia katakan di sini. Ini bukanlah pernyataan doktrinal. Kristus yang menjadi hikmat kita adalah realitas yang hidup. Saat kita mengalami pengaliran ilahi, Dia menjadi hikmat kita dan segala hal lainnya, yaitu kebenaran, pengudusan, dan penebusan. Ketika saya mendengarkan Saudara Lee berbicara, saya pikir ini adalah hikmat biasa. Tetapi hikmat ini adalah hikmat yang mengalir, hikmat untuk saat demi saat, dan hikmat yang dapat kita alami. Ini adalah hikmat yang subjektif. Ini adalah hikmat yang dapat kita nikmati dan alami saat ini. Dia menjadi hikmat bagi kita oleh Allah dan terjadi terus-menerus sepanjang waktu. Saya menghargai satu fakta bahwa ayat ini menunjukkan banyak hal. Kristus adalah hikmat bagi kita dalam 3 cara. 3 cara keselamatannya benar-benar terungkap di sini. Pertama, Dia telah melahirkan kita kembali.
Dia telah menjadi kebenaran di dalam roh kita. Kedua, Dia sedang menguduskan kita. Dia menjadi pengudusan di dalam jiwa kita saat ini. Ketiga, Dia akan memuliakan kita. Kita jadikan sama dengan Dia dalam hayat dan sifat. Untuk kesaksian yang secara lengkap, roh, jiwa, dan tubuh kita dijadikan sama dengan Dia. Jadi itu mencakup 3 tindakan keselamatan, 3 bagian diri kita, dan 3 periode waktu. Kita sedang berada dalam periode waktu yang sekarang, yang disebut saat ini. Betapa kita harus mengatakan jutaan haleluya, karena seperti yang diungkapkan dalam 1 Korintus, Kristus ini menjadi hikmat oleh Allah bagi kita, yang adalah roh pemberi hayat. Itu artinya saat ini, dari waktu ke waktu, dapat mengalami Dia dan menikmati Dia. Seperti yang Anda katakan, Saudara Aldo, ini bukanlah hikmat yang doktrinal. Ini bukanlah Kristus yang doktrinal. Ini adalah Kristus yang ajaib, yang dapat kita alami, dapat kita nikmati, dapat kita peluk, dapat kita cium, dan luar biasa. Bila kita membuka diri kita kepadanya, katakan saja kepadanya, "Oh Tuhan Yesus, aku perlu dirimu, aku cinta padamu." Pada saat itu juga, kita akan berada di dalam aliran listrik surgawi, di dalam aliran Kristus yang surgawi, Kristus yang adalah dari Allah bagi kita sebagai hikmat. Amin. Ini adalah doa yang sangat baik, Saudara Petrus. Seringkali kita menemukan diri kita dalam keadaan dan situasi yang di luar kemampuan kita. Kemampuan kita untuk menangani masalah kita sebenarnya hanya dengan mengucapkan doa yang sederhana. Tuhan, aku cinta padamu. Tuhan, jadilah hikmatku sekarang. Ini membuat kita dapat mengalami Dia saat demi saat. Doa kita bukanlah, Tuhan, beri aku hikmat. Doa kita adalah, Tuhan, Engkau menjadi hikmatku. Bukankah itu luar biasa? Allah tidak memberikan sesuatu yang disebut hikmat. Dia menyalurkan dirinya sendiri dalam putranya Kristus Yesus. Jadi, di dalam Kristus kita memiliki segalanya. Terima kasih telah datang hari ini, Saudara Petrus. Sekian untuk hari ini, dan kita akan kembali dalam program berikutnya untuk pelajaran hayat yang lain dari kitab 1 Korintus. Terima kasih kami ucapkan untuk para pendengar yang sudah mendengarkan program hari ini. Terima kasih telah mendengarkan pelajaran hayat Alkitab bersama Witness Lee. Persembahan dari Yayasan Perpustakaan Injil. Yayasan Perpustakaan Injil didedikasikan untuk ministri Watchmeni dan Witness Lee, 2 rekan sekerja Tuhan di Tiongkok selama paruh pertama abad ke-20. Setelah Perang Dunia II, Watchmeni mengutus Witness Lee untuk melaksanakan ministri ini di Taiwan. Kemudian Tuhan membawanya ke Amerika Serikat dan akhirnya ke seluruh dunia sebelum dia dipanggil oleh Tuhan pada tahun 1997. Yayasan Perpustakaan Injil sekarang memiliki ratusan judul dari Watchmeni dan Witness Lee yang tersedia dalam banyak bahasa. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Yayasan Perpustakaan Injil dan semua yang kami tawarkan, kunjungi situs web kami pelajaranhayat.com. Terima kasih telah mendengarkan.